Halo, selamat pagi teman-teman semua. Di hari ini gue mau cerita kalau ini adalah hari terakhir gue ada di kapal Royal Caribbean. Dan hari terakhir ini kita mau bersenang-senang di dalam kapal. Kita udah gak bisa kemana-mana lagi, kita udah turun di Penang sehari. Dan hari ini kita lagi perjalanan balik menuju Singapura. Di hari terakhir ini seperti yang gue bilang kemarin, gue kepengen cobain banyak aktivitas yang kemarin ini gue belum sempat coba. Salah satunya adalah flow rider. Flow rider itu kalau teman-teman ingat itu yang kita kayak main surfing di gelombang yang dibuat itu loh. Nah, itu tuh menurut gue seru banget dan gue memaksa diri gue sekalipun gue sebenarnya agak mager ya. Harus ganti baju, berenang karena tiap hari udah berenang sama anak-anak. Tapi gue mau coba karena kayaknya kalau nggak di sini belum tentu gue dapat kesempatan untuk nyoba lagi gitu. Karena kan tempat kayak gini juga nggak banyak ya, nggak selalu ada. Jadi ya udahlah kita coba. Nah buat teman-teman informasinya, flow rider ini ternyata kita nggak bisa langsung ya. Kita kalau mau ngantri kita harus daftar dulu ke bagian bawah sini nih. Kita ngomong, kita cerita, kita kasih tahu kamar kita itu kamar berapa. Lalu kita disuruh nonton dulu nih teman-teman, nonton safety video. Jadi kita benar-benar mau dikasih arahan dulu supaya kita nanti tuh nggak celaka karena ini kan sebenarnya olahraga yang cukup berbahaya ya. Sebenarnya nggak bahaya-bahaya banget sih. Nah kalau kalian mau nyoba di gelang putih ini, gelang putih itu tuh gue request untuk mau coba berdiri. Tapi belum tentu berdiri juga karena akhirnya nanti gue nggak berdiri juga. Nah ini tuh udah antriannya tuh udah kayak bentuk U ya teman-teman ya. Jadi antriannya panjang banget nih. Dan sini gue udah di bagian tengah lumayan lah. Ini pun gue nunggu udah hampir 1 jam. Dan gue lupa ambil anduk, akhirnya Jesslyn datang bawain anduk, gue oke banget dan akhirnya muka gue udah panas banget. Di sini kita cuman ngeliatin orang jatuh-jatuh, ketawa-ketawa dan gitu lah ya tim komentator ya. Di situ gitu masih mikir kayak kayak gampang nih segala macam. Sampai begitu giliran waktunya. Nah ini pertama nih untuk Casey dulu. Jadi gue nemenin ponakan gue untuk cobain dulu dan ternyata kayaknya agak susah gitu. Tapi begitu dia coba ya, ternyata lumayan loh. Nah itu tuh dia kalau kita angkat kaki kita, itu kita meluncur atau kita terlalu ke samping itu harusnya jadi nggak ke atas. Jadi kita malah ke bawah ke depan. Nah disuruh coba untuk berdiri dan kita foto sebentar gitu untuk angkat tangan. Casey ini bisa untuk sebentar dan dapat fotonya. Ya gitu, lumayan lah. Nah kalau jatuh kayak gitu tuh kita harus seperti di safety videonya kita harus merengkuk dan kepala kita itu dilindungi sama tangan kita supaya nggak berbahaya gitu karena kepala ini kan yang paling berbahaya. Nah begitu gue coba sendiri nih ternyata gila susah banget. Memang segala sesuatu itu kita cuma kelihatannya doang. Nah kita disuruh coba lompat dan jatuh men, ternyata deras banget. Megangnya benar-benar harus kencang. Sekali kita coba sekali lagi sampai ujung. Mungkin kalau ini karena berat badan yang luar biasa over ya gitulah. Tapi ya ini sebuah pengalaman yang menarik buat teman-teman yang mungkin nanti pas Royal Caribbean cobain. Boleh cobain, ini pengalaman yang menarik begitu. Nah setelah flow rider kita menunggu 1 jam lebih, akhirnya hampir 2 jam kita udah balik untuk mandi, lapar, kita mau makan, balik ke restoran favorit kita yaitu Windjammer. Kita selalu makan di sini sebenarnya lebih seringnya karena menurut kita ini buat anak-anak juga cocok, mereka bisa makan banyak dan cepet gitu. Kalau misalkan kita ke main hall-nya itu bisa, tapi ya main hall itu harus nunggu gitu ya, karena itu kan fine dining, kita nunggu makanannya datang seperti itu. Sekalipun secara makanan pasti lebih bagus. Dan sini lucu banget ya, gua mulai belajar ngevlog karena ngeliatin papanya mungkin sering ngevlog ya dia. Teman-teman guys, baik teman, ini air bagus banget nih, ada kolam loh. Nah balik kita ke kamar, istri minta photoshoot dulu sebentar sebelum kita istirahat, tidur siang sebentar. Kalau kita lihat map, ternyata kita udah di tengah-tengah sini nih. Jadi Singapura ya udah nggak terlalu jauh sebenarnya ya. Cuman prediksi katanya kita ke Singapura itu sampainya di jam 7 pagi besok gitu. Nah setelah istirahat sebentar kembali lagi, anak-anak tetap masih belum capek dan minta ditemenin berenang.
Kali ini kita mau coba kolam renang yang indoor, karena kolam renang indoor ini kita belum coba. Dan oke lah ya, karena indoor gak terlalu panas, jadi kita sekalipun gue udah gosong tadi siang nunggu flowrider ngantri, ya udah nggak apa-apa kita temenin. Halo guys, hari ini teman-teman kita di kolam warnanya biru banget. Wah, dari sini kelihatan tuh kayak biang lalanya. Oke, cukup berenangnya. Nah, setelah berenang, anak-anak udah selesai. Sekarang foto sesi ini adalah sunset terakhir kita di Royal Caribbean. Jadi kita mau manfaatin. Kita langsung naik ke deck paling atas yang ada tadi kemarin jogging tracknya. Di sini kita mau foto-foto, mau ngeliat gila pemandangannya bagus banget. Benar-benar sebuah pengalaman yang bagus dan menarik. View-nya juga luar biasa ya. Nggak nyangka sih gue kalau ternyata naik cruise itu bisa se-fun ini. Karena gue pikir bakal bosan. Tinggi banget ya di lantai 15 ya. Setelah foto-foto kita mau turun. Seperti yang kalian lihat, kerjaan kita kalau di cruise itu ya cuman makan, berenang, makan, main. Jadi ini jalan-jalan yang benar-benar santai menurut gua. Buat kalian bawa keluarga, anak-anak yang masih kecil itu tuh nggak capek lah. Nah, malam ini kita memutuskan untuk makan di fine dining ya, di main hallnya. Ini adalah malam terakhir kita. Kirain kita bakal disuruh antri nih karena orangnya yang di depan kita cukup banyak. Tapi ternyata ya cepet kok antriannya. Karena begitu kita masuk, kita lihat wow, ruangannya gede banget ternyata. Dan dibagi gitu ya, ada di lantai 3, ada di lantai 4. Kemarin kita udah nanya sih kalau untuk kamar kita ternyata semua gabung di lantai 3. Jadi kalian kalau mau makan di sini juga boleh datang dulu untuk make sure. Dan langsung nggak lama setelah 5 menit ngantri kita langsung diarahkan ke meja kita yang cukup besar karena kita keluarga yang cukup gede. Kita kalau nggak salah ada 9 orang termasuk anak-anak. Dan udah disiapin seperti ini nih. Begitu duduk kita langsung disajikan sama menu yang kita bisa pilih. Jadi menunya banyak dari appetizer, main courses, dan dessertnya kita mau apa. Dan ini tidak terbatas, cuman kita boleh pesan satu aja ya. Jadi sebenarnya kita misalkan doyan sama dessertnya, kita boleh pesan beberapa kali. Bahkan semua jenis dessert kita mau pesan pun boleh. Di sini gue lihat gila, muka gue merah banget, bener-bener gosong, sakit men ternyata. Selagi kita nunggu makanan, kita disediakan seperti biasa ya, ada roti-roti. Dan rotinya menurut gue lumayan enak. Yang bulat itu kayaknya kalau nggak salah cheese bread atau apa. Dan surprisingly di sini gue suka banget loh sama butter yang disediakan. Karena menurut gue butternya rasanya enak gitu. Ada manis-manisnya, asinnya tuh oke. Di luar itu kita juga ada kids menu di sana. Jadi buat anak-anak menunya bisa lebih spesial, lebih general lah ya. Ada spaghetti dan lasagna seperti gitu-gitu. Pilihan pastanya juga banyak macam. Dan ternyata anak gue Jelesa juga suka banget sama rotinya karena rotinya yang bulat itu empuk, jadi dia bisa makan. Dan ini ponakan gue si Casey benar-benar dress up banget dia. Pakai semua baju baru yang dia beli kemarin di Penang, mau makan biar keren katanya. Lucu ya dia, ya udah mulai gede. Ini adalah pastanya, spaghetti yang buat anak-anak. Jadi menurut gua secara kualitas sebenarnya pasta di Windjammer yang di Buffet juga ada. Cuman kualitasnya di sini menurut gua better, lebih enak sih. Karena baru dimasak juga. Kalau kita Buffet kan teman-teman tahu ya, masakannya itu udah jadi duluan gitu. Jadi rasanya nggak terlalu fresh. Dan untuk anak-anak gue gak request, tapi udah dibikin noodle-nya itu, maksudnya pastanya itu empuk. Nah, jadi anak gue bisa makan, karena anak gue cukup bawel untuk makan pasta. Kalau dia agak keras dia gak gitu doyan. Nah ini adalah appetizer-nya, chef recommendation-nya. Gue gak tahu namanya apa, lupa. Tapi kayak masakan India gitu. Dan begitu gue cocol dari sausnya dan bumbunya itu
sorry to say gue nggak gitu cocok sih. Memang gue orang yang nggak gitu cocok sama makanan Timur Tengah. Jadi ya seperti itulah reviewnya. Sekali self recommendation ternyata gue nggak gitu cocok. Akhirnya gue coba punya Jesslyn punya. Nah dari kids menunya ternyata kalau kita balik itu tuh bisa dijadiin activity. Itu bisa dibuat jadi kayak semangka yang bisa dimainin di jari. Jadi lumayan lah buat sambil nunggu makanan ya. Hiburan buat anak-anak. Akhirnya main course kita datang. Ini adalah steaknya. Steaknya juga bisa di request tingkat kematangannya. Dan kalau rasa gue unjukin jempol, rasanya oke banget, proper. Dan setiap hari itu kan berbeda-beda. Hari ini juga special sauce-nya pakai chimichurri. Sekalipun gue lebih suka mushroom sauce ya, tapi ya oke lah. Yang penting rasa dagingnya enak. Dan akhirnya terakhir juga gue nambah kok. Jadi makan 2 porsi. Setelah Jesslyn cobain, ternyata dia juga sama-sama setuju kalau kami ternyata bukan pecinta chimichurri. Jadi kita request untuk mushroom sauce-nya kalau ada gitu ya, ditanya ke dapur dulu. Jadi menurut gue nih fine dining-nya family friendly banget, banyak request pun bisa gitu ya, jadi nggak terlalu ribet. Nah ini another main course yaitu masakan yang salmon. Kalau ini steaknya tadi, kalau dilihat dari ukurannya kayaknya ada lah ya 200 gram ya, jadi cukup lah. Kalau kita makan 2 itu hampir setengah kilo. Nah ini dia mushroom sauce-nya akhirnya datang. Mushroom sauce-nya enak dan ngasihnya juga generous ya, nggak sedikit, nggak pelit. Maksudnya kita buat makan berempat itu kemarin juga cukup. Nah ini Jessie lagi coba ini pakai mushroom sauce-nya. Dan setelah dikasih mushroom sauce baru dia bilang oke lah, steaknya enak. Memang kita lidahnya lidah yang lokal banget ya, makan steak juga maunya bumbunya yang biasa-biasa aja. Tapi kalau boleh dinilai, sebenarnya salmon sama steaknya kalau secara rasa bumbunya ya, salmonnya enak, benar-benar fresh dan segar banget. Dan inilah dessert yang kita pesan. Itu adalah brownies melting gitu, menurut gue enak. Kalau anak cewek gue tetap setia dengan es krim strawberry-nya. Kalau ini adalah I don't know, kayak mango apa gitu, oke lah, fresh kok. Selesai makan, kita sudah kenyang. Dan ini adalah hall-nya. Lihat ya teman-teman, gede banget. Dan ada 2 lantai. Top, recommended banget. Sampai jumpa besok di Singapura.